kalau Manuhu tuh bisa nyanyi gitu. Kalau nyanyi nanti mikrofonnya rusak. Nah, netizen, kali ini kau ketemu lagi dengan saya Hinca Panjaitan di acara spesial saya Nonang-Nonang. Nonang-Nonang itu menyebarluaskan kebaikan, menabur optimisme. Dari kamar 1031, Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini saya ingin mengajak Anda berbincang tentang napas pariwisata tanah air di tengah pandemi. Dan kali ini saya bangga sekali karena berhasil mendatangkan seorang tokoh muda. Dia birokrat tulen tapi bisa juga disebut teknokrat. Kepercayaannya Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Beliau adalah Odo RM Manuhutu, Deputi 5 Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, bidangnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Apa kabar, Bung? Baik, Bang. Nah, ini kalau lihat wajahnya aja gagah loh. Ini kalau salah-salah lihat kirain dari Belanda. Aslinya dari mana? Pak Miko suka bercanda. Tapi aslinya dari mana? Ambon, Jawa. Ambon, Jawa. Wih, Ambon manis ya. Kalau Manuhu tuh bisa nyanyi gitu. Kalau nyanyi nanti mikrofonnya rusak. Oke, terima kasih. Saya panggil Bung Odo. Ya. Hadir di tempat saya, di ruangan saya ini. Dan netizen, kita berbincang sekali lagi soal napas pariwisata tanah air di tengah pandemi, tapi akan menukik tajam. Saya bawa Anda ke Danau Toba. Tapi kita mulai dulu gambarannya seperti ini. Nih Pak Odo, saya kasih beberapa cerita pendapatnya dulu. Nanti setelah ini Bung Odo silahkan komen apa saja. Tapi ini kajian dari teman-teman tim ini. Pandemi COVID-19 ini ternyata yang telah berlangsung sekitar 6 bulan di dunia dan menghantam banyak sektor kehidupan kita, terutama sektor pariwisata, hingga menyusut sampai 25% pada tahun 2020. Dan saya kira ini akan terus bertambah gitu ya sebelum berhenti ini. Saya kira itu poinnya. Apa akibatnya? 50 juta pekerja pariwisata dunia terancam kehilangan pekerjaan. Begitu hasil investigasi kita dari WTTC Maret 2020, laporannya begitu. Terus apa lagi? Nah, kalau kita lihat seperti itu dunia, terus kita masuk ke Indonesia, ini urusannya Pak Odo ini, dan nanti mengelola ke bawahnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana dengan Indonesia? Nih kalau lihat gambar-gambarnya bagus-bagus tuh, ternyata jumlah turis asing yang datang ke kita merosot tajam sampai mencapai angka 87,44%. Wajar karena memang virus Corona 19 yang per April 2020 tinggal 160.000 orang saja turis kita. Ini tantangannya. Lalu kalau kita lihat hunian hotel yang kita sebut okupansinya secara nasional juga sempat turun 50%, sekarang mulai dibuka pelan-pelan ya. Dari 6.000 hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Luar biasa ini dampaknya, yang akan kita tanyakan nanti gimana Pak Odo dan kawan-kawan di kementerian lihat ini. Terus, nah dari situ kalau kita menuki ke Bali, salah satu provinsi terbaik kita yang penghasil pariwisata kita, sektor industri pariwisata kita, bahkan the top 1 dari 10 besar pariwisata nasional kita. Apa catatan kita? Industri pariwisata Bali secara keseluruhan anjlok hingga 93,24%. Potensi kehilangan penerimaan negara tentu besar sekali, 9 miliar US dollar atau 140 triliun. Bahkan mayoritas hotel di Bali tutup operasionalnya. Ini tantangan kita semua dan data ini tentu akan terus berubah. Lalu bagaimana langkah pemerintah Indonesia? Ini tidak mudah. Saya yakin Bung Odo ini punya endurance yang panjang sekali mendampingi Pak LBP yang nggak pernah mengenal lelah. Dan kita yakin bisa diselesaikan. Terus kita lihat dari situ. Kalau kita catat belakangan hari ini, bulan terakhir lah 2 minggu ini, Bung Odo ini memperkenalkan konsep wisata in city. Ya, nanti kita juga tanya ini, pemerintah sedang mengembangkan wisata in city untuk pulihkan sektor pariwisata. Bagaimana konsepnya? Nanti juga kita jelasin. Pokoknya kita kasih dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya
Pemirsa, nanti Bung Odo akan jawab. Nah, apa akibatnya lagi? Ini yang menarik. Menariknya apa? Sektor pariwisata alam sudah mulai dibuka, pelan-pelan gitu ya, persiapannya new normal. Di tengah pandemi corona yang masih naik, angkanya per hari ini di Indonesia, kita masih angka 1000, terus naik turun. Dan jadi ada paradoks di satu sisi kita buka, padahal corona harusnya tidak boleh berkerumun dalam jumlah yang besar. Di sini seninya nanti. Nah, lalu kalau kita teruskan lagi, kalau kita tarik lagi angka menurut para pengamat industri pariwisata dunia, konon menurut mereka prediksinya industri pariwisata global baru akan pulih sekitar 2023. Berarti 3 tahun dari sekarang. Gimana ngantisipasi ini gitu? Nah, tadi ada pertanyaan mengenai in-city activation, apa ya langkah-langkah pemerintah. Jadi yang kini kita lakukan di Kementerian Kemenko Maritim dan Investasi bersama teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan kementerian lain yang mempunyai stake terhadap isu pariwisata. Yang kita lihat adalah tren besarnya di dunia seperti apa. Nah, jadi tren besar di dunia adalah bukan hanya di Indonesia, adalah pariwisata. Orang akan melakukan perjalanan mungkin baru lintas negara atau lintas wilayah dalam jumlah besar baru pada kuartal 3 atau kuartal 4 akhir tahun ini ya. Atau bisa jadi awal tahun depan. Nah, dan ini kita lihat tren pertama. Terus tren kedua, kita lihat bahwa para wisatawan lebih tertarik sekarang untuk ke tempat-tempat yang less crowded, yang kurang, jadi menghindari kerumunan masyarakat. Dan ketiga, tren kedepannya adalah nature-based tourism ini akan banyak diminati. 3 tren utama. Kemudian 4 ada tren menarik adalah sebagian besar negara-negara besar, negara-negara barat dan RRT, Brazil, kemudian India, justru mereka ketergantungan terhadap turis asing relatif rendah, less than 30%. Bahkan di RRT dan India, turis asing hanya mencakup 10% dari penerimaan. Kalau di negara Asia Tenggara kita bisa lihat justru negara seperti Thailand, Singapura tuh ketergantungan terhadap turis asing sampai 70%. Indonesia kurang lebih 50 sampai 50, tergantung 54, 55%, 56%. Nah, range-nya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita sedang berbicara dengan teman-teman Kementerian Pariwisata bagaimana mendorong untuk sampai 70%. 70% jadi turis domestik. Nah, pada tahun lalu sebelum COVID-19 ini melanda Indonesia, perjalanan turis domestik adalah kurang lebih 300 juta perjalanan. Dan tahun ini turun setengahnya, mungkin lebih. Dan terkait ini juga dengan turis asing, mungkin kalau melihat datanya target 18 juta akan sulit dicapai, mungkin paling besar 2-4 juta turis asing. Jadi kita akan sangat tergantung dengan turis domestik. Jadi ini yang kita dorong, turis domestik. Nah, bagaimana kita mendorong wisatawan domestik? Yang itu kita lihat bahwa ada kehati-hatian orang untuk melakukan perjalanan. Dan turis domestik akan banyak didorong oleh anak-anak muda, the millennials. They are more willing to take risks, dan mereka mungkin perjalanannya lebih di dalam kota dulu, kemudian perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, kemudian setelah nyaman 1-2 bulan ke depan mungkin baru antar kota, antar wilayah. Gitu. Jadi kita lihat, oleh karena itu kita mendorong bersama teman-teman Kementerian Pariwisata in-city activation. Jadi masing-masing daerah mendorong kegiatan pariwisata untuk menjaring wisatawan di dalam kotanya. Itu yang disebut in-city tadi ya? Ya, in-city. Jadi itu. Jadi sekarang kita sedang mengumpulkan data dengan bersama teman-teman pariwisata dari berbagai daerah, apa yang mereka lakukan dalam mendorong in-city activation. Itu satu hal. Kedua, tadi ditunjukkan slide-nya mengenai wisata alam.
wisata alam karena ini kita melihat ada tren masyarakat tertarik dengan wisata alam. Jadi menghindari kerumunan masyarakat. Jadi kan kalau kita ke geopark atau ke taman nasional, jumlah manusianya juga nggak banyak, juga masuk aja nggak gitu crowded. Nah, oleh karena itu kita buka. Nah, sebelum kita buka, makanya pada Jumat lalu Pak Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan keputusan tentang protokol kesehatan di kawasan umum, termasuk di dalamnya pada besarnya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sebelum kita buka, kita siapkan infrastrukturnya, peraturannya, kemudian akan ada sosialisasi uji coba. Itu kedua adalah kita tentu saja berbicara dengan teman-teman dari gugus tugas. Nah, kenapa dibuka sejumlah kawasan wisata alam tersebut? Ini berdasarkan data yang diolah oleh gugus tugas, dan mereka ada beberapa kawasan destinasi alam yang relatifly tingkat penyebaran COVID-nya rendah. Nah, di situ buka. Jadi dalam melihat Indonesia, kadang orang membandingkan dengan Singapura atau negara yang relatif kota kecil atau kontinental, dan ini kita harus lihat karakter wilayah kita adalah kepulauan, dan luasnya adalah dari Sabang Merauke itu 8 jam. Jadi tidak semua kawasan Indonesia mengalami COVID-19. Ada beberapa seperti kurang lebih dari 100 kabupaten yang tidak mengalami pandemi COVID-19. Itu sebabnya kita optimis ya. Kita optimis. Jadi ada memang beberapa daerah ada peningkatan, tapi ada beberapa daerah memang ada pelandaian di bawah rate of transmission-nya di bawah 1, ada yang juga memang sama sekali nggak ada. Dan kalau kita lihat juga data tingkat tes yang dilakukan oleh teman-teman dari gugus tugas makin tinggi, lebih dari 12.000, 13.000 sehari. Dan berdasarkan di data itu memang ada tempat-tempat yang mengalami peningkatan, oleh karena itu diterapkan PSBB, ada yang mengalami penurunan, oleh karena itu ada penerapan kenormalan baru. Kita sebut new normal ya. Kenormalan baru. Intinya adalah perubahan. Kita harus mengubah cara kita our behavior harus berubah. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi in-city activation, kemudian pelan-pelan, kemudian wisata alam. Dan itulah kekuatan Indonesia yang dimiliki juga Danau Toba, wisata alam. Kita sudah bicara dengan beberapa counterpart dari negara lain, dan ada seperti dari Korea Selatan. Kita bicara dengan sektor pariwisata, mereka bilang banyak turis-turis Korea muda-muda tertarik untuk tempat-tempat yang baru, less crowded, selain Bali. Mereka tertarik, terutama yang kalangan mudanya itu. Kalangan mudanya, mereka ya akan sepertinya akan kelas K-pop lah ya, Korean popnya itu ya. Dan mungkin yang kelas yang penghasilannya mungkin masuk kelas A dan B, karena kan dengan adanya pandemi ini harga tiket kemungkinan akan naik, karena seatnya nggak bisa dipenuhi semuanya. Demand-nya menurun, supply-nya menurun, demand-nya relatif kurang lebih sama. Nah, akibatnya akan ada kenaikan harga tiket. Nah, harga tiket ini akibatnya nanti wisatawan yang akan datang ke Indonesia yang mungkin kelas A dan kelas B.